Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ISFI Faidatul Muna dengan NIM 126206201014. Dan yang kedua, Intan Imro Alicia Fatmawati dengan NIM 126206202042. Dan yang ketiga, Isfadani Fatusuna dengan NIM 126206202043. Dan yang terakhir, Isnama Wadatul Hasanah dengan NIM 126206202045. Kami di sini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Media Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Nanda Istiqomah MPD. Marilah bersama-sama kita menyimak materi tentang media pengembangan kognitif anak usia dini. Pengertian media pembelajaran. Dalam bahasa Latin, media dari kata medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampaian pesan atau media. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi pembelajaran yang ada dalam kurikulum yang dituangkan oleh pengajar atau fasilitator atau sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik simbol verbal maupun simbol nonverbal atau visual. Untuk penyampaian pesan pembelajaran dari guru kepada siswa, biasanya guru menggunakan alat bantu mengajar berupa gambar model atau alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau yang kita kenal sebagai alat bantu visual. Penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu anak dalam memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Pengguna media dalam pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak menjadi lebih konkret. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Ada beberapa pendapat tentang fungsi media pembelajaran. Peranan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Micron dalam bukunya Audiovisual Aids to Instruction mengemukakan 4 fungsi media. Yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal yang artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret, pembelajaran yang tadinya teoristik menjadi fungsional praktis. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, media menjadi motivasi ekstrinsik bagi pembelajar, sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian pembelajar. Yang ketiga, memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman pembelajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media dapat memperjelas hal itu. Dan yang keempat, memberikan stimulasi belajar, terutama rasa ingin tahu belajar. Daya ingin tahu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa ingin tahu yang harus dipenuhi melalui penyediaan media. Rountree dalam mengemukakan 6 fungsi media pembelajaran, yaitu yang pertama, membangkitkan motivasi belajar. Kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Ketiga, menyediakan stimulus belajar. Keempat, mengaktifkan respon siswa. Kelima, memberikan umpan balik dengan segera. Dan yang keenam, menggerakkan latihan yang serasi. Media juga berfungsi secara efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung. Tanpa menuntut kehadiran guru, media sering dalam bentuk kemasan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu yang dikaitkan atau dilihat dari berbagai segi. Misalnya, Stern melihat karakteristik media dari segi ekonomisnya, lingkup sasaran yang dapat diliput, dan kemudahan kontrolnya oleh pemakai. Karakteristik media juga dapat dilihat menurut kemampuannya membangkitkan rangsangan seluruh alat indera,
Dalam hal ini, pengetahuan mengenai karakteristik media pembelajaran sangat penting untuk pengelompokan pemilihan media. Girlah dan Eli mengemukakan 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana guru tidak mampu atau kurang efektif dapat melakukannya. Ketiga karakteristik atau ciri media pembelajaran tersebut adalah: 1. Ciri fiksatif, yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. 2. Ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sebagai contoh, misalnya proses larva menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat atau dipercepat dengan teknik time-lapse recording. Atau sebaliknya, suatu kejadian atau peristiwa dapat diperlambat penayangannya agar diperoleh urut-urutan yang jelas dari kejadian atau peristiwa tersebut. Ciri distributif, yang menggambarkan kemampuan media mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian. Karakteristik beberapa jenis media yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di Indonesia. 1. Media grafis. Pada prinsipnya, semua jenis media dalam kelompok ini merupakan penyampaian pesan lewat simbol-simbol visual dan melibatkan rangsangan indera penglihatan. Karakteristik yang dimiliki adalah bersifat konkret, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang masalah apa saja dan pada tingkat usia berapa saja. 2. Media audio. Hakikat dari jenis-jenis media dalam kelompok ini adalah berupa pesan yang disampaikan atau dituangkan ke dalam simbol-simbol auditif atau verbal nonverbal yang melibatkan rangsangan indera pendengaran. Secara umum, media audio memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut: mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya, dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. Ketiga, media proyeksi diam. Beberapa jenis media yang termasuk kelompok ini memerlukan alat bantu, misal proyektor dalam penyajiannya. Ada kalanya media ini hanya disajikan dengan penampilan visual saja atau disertai rekaman audio. Karakteristik umum media ini adalah pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Penyajiannya berada dalam kontrol guru. Cara penyimpanannya mudah, praktis, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera, menyajikan objek-objek secara diam pada media dengan penampilan visual saja. Keempat, media permainan dan simulasi. Ada beberapa istilah lain untuk kelompok media pembelajaran ini, misalnya simulasi dan permainan peran, atau permainan simulasi. Meskipun berbeda-beda, semuanya dapat dikelompokkan ke dalam satu istilah, yaitu permainan. Ciri atau karakteristik dari media ini adalah melibatkan pembelajar secara aktif dalam proses belajar. Peran pengajar tidak begitu kelihatan, tetapi yang menonjol adalah aktivitas interaksi antar pembelajar. Dapat memberikan umpan balik langsung, memungkinkan penerapan konsep-konsep atau peran-peran ke dalam situasi nyata di masyarakat. D. Syarat pembuatan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip pembuatan media pembelajaran, yaitu yang pertama multiguna, bahan mudah didapat di lingkungan sekitar, tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak, dapat menimbulkan kreativitas sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana, dapat digunakan secara individual, serta dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
Selanjutnya, syarat-syarat pembuatan media pembelajaran. Ada yang pertama, dilihat dari segi edukatif atau nilai-nilai pendidikan, yaitu meliputi kesesuaian dengan program, kegiatan belajar atau kurikulum PAUD. Yang selanjutnya, kesesuaian dengan didaktik atau metodik kaidah mengajar, antara lain sesuai dengan tingkat kemampuan anak, dapat mendorong aktivitas dan kreativitas anak, membantu kelancaran dan kegiatan belajar mengajar. Syarat pembuatan metode pembelajaran yang kedua yaitu dilihat dari segi teknik atau langkah dan prosedur pembuatan yang meliputi kebenaran, ketelitian agar tidak menimbulkan salah konsep, keawetan yaitu kuat dan tahan lama, ketahanan yaitu efektivitasnya tetap walaupun cuaca berubah, keamanan, ketetapan ukuran, serta kompatibilitas yaitu keluasan atau fleksibilitas dari bagian-bagian suatu alat sehingga dapat digunakan dengan alat lain. Syarat pembuatan metode pembelajaran yang selanjutnya yaitu segi estetika atau keindahan, yaitu meliputi yang pertama bentuk yang elastis, kesesuaian ukuran, serta warna atau kombinasi warna yang serasi. Kemudian yang terakhir yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Nah, jenis-jenis media pembelajaran ini sangat banyak dan bervariasi. Kemudian banyak usaha-usaha untuk mengelompokkan kevariasian media pembelajaran ini sesuai dengan ciri dan kegunaannya. Kemudian para ahli menyimpulkan terdapat 3 jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media visual. Yang mana media visual ini dibagi menjadi 2. Media visual yang dapat diproyeksikan dan media visual yang tidak dapat diproyeksikan. Sebelumnya, media visual itu apa sih? Nah, media visual adalah media yang dapat dilihat. Media visual yang dapat diproyeksikan biasanya menggunakan alat yang disebut proyektor, yang mana gambar atau tulisan dapat terlihat pada layar screen. Dan alat ini membutuhkan listrik dan tempat yang memadai. Biasanya, PAUD yang ada di perkotaan sudah banyak menggunakan media ini. Karena apa? Media yang menggunakan proyektor ini sangat menarik untuk peserta didiknya. Karena apa? Kita dapat melihat pembelajaran yang ada di layar screen dengan tampilan-tampilan yang menarik. Akan tetapi, pendidikan anak usia dini yang berada di pedesaan belum banyak yang menggunakan media ini. Karena media ini juga memerlukan keahlian khusus dari gurunya. Kemudian, media yang kedua adalah media audio. Media audio ini adalah media yang hanya dapat didengarkan. Pada umumnya, media ini digunakan hanya untuk merangsang aspek-aspek keterampilan mendengarkan pada anak. Dikarenakan media ini hanya dapat didengarkan, menjadikan media ini memiliki kelemahan, yang mana dapat ditangani dengan cara menggunakan media yang lain atau menambahkan media yang lain. Nah, contoh dari media audio ini adalah radio suara dan program kaset. Kemudian, media yang terakhir yaitu media audiovisual. Sesuai dengan namanya, media audiovisual ini yaitu kombinasi dari kedua media, yaitu media audio dan media visual. Dengan penggunaan media ini, maka penyajian isi tema anak menjadi semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas waktu tertentu dapat menggantikan peran dan tugas guru. Karena guru tidak melulu harus menyampaikan materi, karena dapat bergantikan dengan media ini. Maka, peran guru dapat berganti menjadi
fasilitator belajar anak, yaitu dapat memudahkan proses belajar pada anak. Nah, contoh media audiovisual ini yaitu seperti televisi, video pembelajaran, slide suara, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok kami dalam penyampaian media pengembangan kognitif anak usia dini. Semoga bermanfaat. Akhirul hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.